Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi dan model pembelajaran, yakni Bapak Humaydi MPD. Salawat terhadap salam mari kita curahkan kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Pandava, NIM 2018 010074 dari kelas R1A semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai pembahasan ini, yang belum subscribe dulu, kemudian like, komen, serta share. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pembelajaran. Jadi yang dinamakan dengan pendekatan pembelajaran yaitu merupakan cara pandang dan tindakan nyata yang dilakukan untuk memecahkan masalah belajar, sumber belajar, dan cara siswa belajar agar kompetensi dasar dapat dicapai siswa secara maksimal. Pendekatan apapun yang digunakan dalam pembelajaran diharapkan dapat memberikan peran kepada siswa sebagai pusat perhatian dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu student-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu teacher-centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat yaitu mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Pendekatan dalam pembelajaran di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, disingkat CTL. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Jenis pendekatan pembelajaran yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Jadi apa itu pendekatan konstruktivisme? Itu merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang ketiga yaitu pendekatan deduktif atau deductive approach. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif,
yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan deduktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus. Sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Pendekatan pembelajaran yang keempat yaitu pendekatan induktif atau inductive approach. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Pendekatan pembelajaran yang terakhir yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.